Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 golongan C akan presentasikan hasil kerja kami mengenai isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat atau BAL dari air susu ibu sebagai agen probiotik. Nah, fokus pembahasan kami kali ini adalah mengenai metode seleksi melalui pengamatan secara makroskopik dan uji ketahanan lingkungan. Baik, berikutnya ada pengamatan makroskopik dan media selektif. Nah, tahap awal identifikasi itu dilakukan secara makroskopik dengan mengamati karakteristik koloni yang tumbuki pada media. Nah, media ini merupakan media selektif yang dirancang khusus untuk mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat secara optimal. Nah, karakteristik makroskopik dari koloni bakteri asam laktat yang kami amati ini meliputi bentuknya yang sirkular, warnanya yang putih hingga kekuningan, elevasinya yang cembung dengan tepi yang rata, dan umumnya diameter koloni ini berkisar antara 0,5 hingga 1 mm. Nah, melangkah dari penjelasan sebelumnya mengenai karakteristik dan bentuk koloni, langkah selanjutnya kita akan melihat ciri khusus yang menandakan apakah benar bakteri yang dihasilkan oleh ASI memiliki sifat sebagai bakteri asam laktat. Untuk mengidentifikasi bakteri asam laktat, diperlukan media khusus, yaitu MRS, Deman rugosa, Sherp agar yang telah ditambahkan dengan kalsium karbonat. Nah, media ini tidak hanya sebagai media pertumbuhan bagi si bakteri, tapi dia juga sebagai indikator yang mampu membedakan bakteri berdasarkan aktivitasnya. Nah, pengujian ini penting dilakukan karena tidak semua bakteri yang dihasilkan oleh ASI itu memiliki sifat sebagai bakteri asam laktat. Nah, selain itu juga secara makroskopis mungkin beberapa bakteri akan terlihat mirip, sehingga diperlukan indikator khusus yang mampu membedakan bakteri dengan jenisnya. Nah, pada media MRS yang telah ditambahkan kalsium karbonat, bakteri asam laktat akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat tersebut akan bereaksi dengan kalsium karbonat. Nah, ketika dia bereaksi, dia akan membentuk zona bening pada media. Hasil dari pelarutan CaCO3 tersebut ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar koloni. Adanya zona bening tersebut menjadi indikator utama bahwa isolat yang tumbuh benar-benar merupakan bakteri asam laktat yang aktif memproduksi asam. Nah, untuk fokus pembahasan kami yang selanjutnya adalah metode seleksi melalui uji ketahanan lingkungan. Bakteri asam laktat ini sebagai agen kandidat probiotik, dia ini harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrem yang ada di saluran pencernaan kita. Maka dari itu, di sini kami lakukan dua tipe pengujian yang sangat penting. Yang pertama adalah uji ketahanan terhadap pH rendah, dan yang kedua adalah uji toleransi garam empedu. Pertama, uji ketahanan pH rendah. Prinsipnya adalah menyeleksi isolat yang mampu bertahan pada kondisi asam lambung yang ekstrim, yaitu sekitar pH 2. Isolat yang menunjukkan penurunan jumlah sel yang kecil setelah diinkubasi dianggap memiliki potensi probiotik yang baik. Kedua, uji toleransi garam empedu. Uji ini bertujuan memastikan bakteri tetap hidup saat mencapai usus halus yang mengandung empedu. Kami menggunakan oksigen 0,5% sebagai simulasi garam empedu. Isolat yang tetap tumbuh atau jumlah selnya stabil menunjukkan daya tahan yang tinggi. Untuk memperkuat identifikasi, dilakukan pula uji biokimia sederhana, yaitu uji katalase, di mana bakteri asam laktat ini memiliki karakteristik katalase negatif yang ditandai dengan tidak terbentuknya gelembung udara saat ditetesi H2O2 3% yang menandakan bakteri tidak memproduksi enzim katalase. Sebagai kesimpulan, kombinasi pengamatan zona bening pada media MRS CaCO3 serta uji ketahanan terhadap asam dari garam empedu merupakan parameter utama dalam menentukan isolat bang dan ASI yang layak menjadi kandidat probiotik. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.